Semangat pagi teman-teman semua. Kita lanjut ya, bagian ke-6, materi metode praktis menyusun penelitian kualitatif ya. Nah, di bagian ke-6 ini kita masuk pada bab 2 berarti, yaitu tentang perspektif teoritis dan tinjauan pustaka ya. Ini berarti memulai bab 2 yang kita akan mengutip teori-teori pakar ya. Jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Nah, pada bagian 2 ini kita ingin mendefinisikan dulu tentang perspektif teoritis ya. Jadi pengertian perspektif teoritis adalah perlu atau teori yang harus dipahami sebagai apa yang akan kita lihat dan dapat menfokuskan atau mengubah pikiran-pikiran kita dan gagasan-gagasan kita serta membuat jelas bagi orang lain ya. Kira-kira seperti itu pengertiannya. Dan tinjauan pustakanya adalah tentu kita akan mereview mengenai buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya, dokumen-dokumen. Jadi kita bagi menjadi 2. Kita akan mengkaji perspektif teoritis dulu, teori-teori pakar. Kemudian di tinjauan pustaka kita akan melihat apa-apa yang terkait dengan penelitian kita, baik buku, artikel, maupun jurnal-jurnal atau dokumen lainnya. Itu kira-kira 2 pengertian dari perspektif teoritis dan tinjauan pustaka. Ya. Jadi perbedaannya sudah jelas antara perspektif teoritis dan tinjauan pustaka ya. Kalau perspektif teoritis itu adalah teori yang berasal dari pakar dan sudah kita terima secara relevan. Kemudian kalau tinjauan pustaka itu lebih pada hasil-hasil penelitian atau jurnal-jurnal yang sudah dilakukan ya berupa dokumen-dokumen. Perbedaannya di situ. Yang pertama kita bahas tentang perspektif teoritis. Ini. Kriterianya tentu harus tentang kemutakhiran yang up to date. Kalaupun mungkin saya belajar dari tahun 80-an katanya lah, katakanlah. Kan bisa jadi ilmu-ilmu itu sudah usang ya, jadi tidak bisa kita referensikan. Makanya pada saat teman-teman membuat karya ilmiah biasanya dipersyaratkan buku itu harus maksimal 10 tahun ke belakang. Nah, kira-kira seperti itulah. Itu berarti kemutakhiran ya, masih kekinian. Yang sudah lama-lama takutnya namanya ilmu berkembang sehingga tidak relevan. Kemudian yang kedua, kriteria yang kedua adalah relevansi. Ya, jadi menekankan pada masalah-masalah yang akan kita teliti harus relevan dengan fokus atau masalah yang akan kita teliti. Kemudian persyaratan atau kriteria ketiga bahwa harus buku atau teori itu atau yang kita anggap adalah memang mempunyai bobot ilmiah yang sesuai dengan bidangnya. Kalau tadi contoh saya tentang spiritual, kecerdasan spiritual yang merupakan bagian dengan soft skill, mungkin ini lebih relevan oleh teman-teman yang dalam bidang ilmu psikologi. Tapi ya di manajemen di saya yang memang mengampu SDM juga relevan karena soft skill adalah bagian inner dari SDM, jadi masih tetap relevan. Kemudian aspek penelitian itu harus jelas, jadi menjelaskan konteks yang sudah kita bahas di awal ya. Di konteks penelitian harus saling berkaitan ya, secara rasional. Kemudian padat ya, kriteria padat dalam hal ini adalah memudahkan kita dalam
menjadikan referensi pada penelitian kita. Jadi tidak banyak mengutip teori-teori yang mungkin tidak matching, tidak relevan dengan fokus penelitian kita. Ya, itu kriterianya. Kemudian dalam perspektif teoritis, ya, materi yang harus dikutip oleh teman-teman peneliti adalah sama dengan di kuantitatif. Kutip juga grand teorinya, middle teorinya maupun applied teorinya, ya. 3 teori ini teman-teman tetap harus mengutip. Ya, cuman bedanya kalau di applied itu biasanya harus ditambahkan satu sintesa dari para pengutip, ya, para peneliti. Ya. Sama akan bagus juga di grand teori setelah mengutip 3 pendapat ditambah satu sintesa, atau mungkin akan lebih lengkap kalau teman-teman juga mengutip fungsi-fungsinya, ya. Kemudian middle juga sama, kutip 3 teori, kemudian plus 1 sintesa, dan akan lebih komplit Anda juga mengutip fungsi-fungsinya. Sedangkan di middle, selain 3 teori plus 1 sintesa, perlu juga mengutip dimensi dan indikatornya. Karena kenapa ini akan menjadi bahan peneliti nanti indikator-indikator itu untuk melakukan atau sebagai bahan wawancara kepada informan, ya. Jadi kalau tadi grand sama middle tidak mengutip dimensi, maka di apply teori ini penting kita kutip dimensi dan indikator karena nanti tujuannya sebagai referensi untuk melakukan wawancara kepada informan. Kemudian akan lebih lengkap jika teman-teman juga mengutip faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama kalau di kuanti ini perlu karena biasanya kalau kuanti itu ada analisis verifikatif. Kalau di kuali ya boleh juga dikutip, tapi tidak begitu menjadi bahan, tapi juga membantu. Tapi yang paling penting adalah yang 2, kutip dimensi dan indikator-indikatornya. Nah, apply teori sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa kita akan mengutip atau melakukan fokus penelitian tentang kecerdasan spiritual, di mana kecerdasan spiritual itu punya 4 dimensi. Nah, dari 4 dimensi ini nanti yang akan kita kembangkan menjadi indikator-indikator sebagai bahan konsultasi, pertanyaan, penggalian lebih mendalam kepada para informan, yaitu tentang kemampuan kritis untuk merenungkan kapasitas seseorang membangun makna, kemudian kesadarannya bagaimana, memasuki secara innernya, rohaninya bagaimana. Nah, di apply teori ini nanti kita akan fokus ke 4 masalah sebagaimana sudah ditekankan di rumusan masalah, dan kita akan mengambil contoh kasus seperti yang sudah disampaikan. Contohnya misalnya analisis kecerdasan spiritual sebagai bagian dari soft skill masyarakat rada kuning, ya, seperti itu contoh aja. Tapi maksudnya contoh supaya konsisten. Itu yang tadi yang pertama tentang perspektif teoritis. Nah, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Tetap tinjauan pustaka juga kemutakhiran, ya. Misalnya kita mengambil hasil penelitian terdahulu juga yang paling up to date. Jadi yang mungkin baru sebulan 2 bulan, ya maksimal setahun atau 2 tahun lah gitu, ya. Tapi kalau 2 tahun kayaknya sudah terlalu lama, takutnya karena ilmu sosial kan berkembang begitu cepat, takutnya perubahannya sudah tidak up to date. Nah, maka ambil yang terbaru. Ya, relevansi sama, bobot ilmiah sama seperti yang saya sampaikan tadi. Aspek penelitian menjelaskan
konteks daripada penelitian, fokusnya apa argumentasinya kita meneliti itu, dan harus saling keterkaitan dan masuk akal atau rasional. Kemudian padat sama seperti yang saya sampaikan pada perspektif teoritis di atas ya. Nah, pada tinjauan pustaka itu adalah paling tidak 3 hal yang perlu kita kutip, yaitu penelitian terdahulu, kemudian konsep atau kita punya kerangka pemikiran ya. Jadi kerangka pemikiran teoritis maksudnya ya, karena itu konsep atau kerangka pemikiran sama dengan yang di kuantitatif juga sama seperti itu, dan proposisi apabila ada ya. Proposisi itu kalau di kuantitatif adalah hipotesis kalau ada. Itu tentang di tinjauan pustaka. Nah, ini contoh yang akan kita pakai kasus adalah seperti tadi sudah sampaikan di atas, ada 4 dimensi yang akan nanti kita kembangkan ke dalam bentuk indikator-indikator dalam suatu acuan wawancara kepada para informan ya. Ada 4 dimensi. Nah, ini contoh ya, dimensi 1 adalah kemampuan kritis kita atau masyarakat Randu Kuning itu bagaimana merenungkan tentang mana. Nah, di situ ada 2 indikator yang akan kita gunakan ya. Pentingnya kehidupan, prinsip hidup. Nah, kemudian dimensi kedua ini mempunyai 3 indikator, pengalaman hidup, kondisi fisik, kondisi mental. Nah, ini indikator-indikator yang akan kita jadikan materi wawancara nanti pada saat kita terjun ke lapangan. Kemudian dimensi ketiga juga ada 2 indikator, yaitu kemampuan merasakan kehidupan, kemudian kemampuan melihat dengan indera, kemudian meditasi atau menenangkan diri, ya, relaksasi atau refreshing. Nah, ini indikator-indikator ini adalah dari 4 dimensi yang merupakan bagian dari kecerdasan spiritual. Ini yang akan kita jadikan bahan sebagai bahan materi untuk wawancara dengan para informan. Nah, kemudian penelitian terdahulu itu juga harus yang sesuai dengan tema kita tentang kecerdasan spiritual. Nah, saran saya kutip minimal 10 jurnal, kalau 5 takutnya kurang, atau mungkin kalau 5 kurang ada yang relevan, maka kita mengutip 10 akan lebih baik, bahkan lebih banyak lebih bagus. Ya. Silakan teman-teman ya browsing di internet, banyak jurnal-jurnal ilmiah yang bisa Anda ambil ya. Kemudian kerangka pemikiran. Sama pada di kuantitatif, bahwa pada kualitatif sama juga, bahwa peneliti itu harus mempunyai konseptual tentang bagaimana kita meneliti, punya kerangka pemikiran. Artinya bagaimana kita punya paradigma, oh kalau meneliti, saya akan meneliti itu seperti ini misalnya. Nah, maka dalam penelitian karya ilmiah itu paling tidak kita mengutip 3 pernyataan pakar ya. Tadi sudah disebutkan di atas yang paling relevan. Nah, kemudian teman-teman kalau dalam kerangka pemikiran itu harus bisa menggambarkan alur pemikiran kita ya selaku peneliti ya, dengan landasan riset gap apa atau celah-celah apa yang akan kita teliti yang mungkin di hasil penelitian terdahulu belum terungkap. Nah, ini contoh saja ya, contoh kerangka pemikiran yang saya buat. Jadi kerangka pemikiran kualitatif seperti ini, sampai dengan kita mendapatkan kesimpulan atau verifikasi mulai dari proses pengumpulan data ya. Jadi
sebenarnya triangulasi itu bisa kita lakukan sekaligus pada saat kita pengumpulan data daripada kita bolak-balik umpamanya. Silakan saja. Jadi tidak harus pada uji keabsahan data kalau menurut saya. Tapi kalau mau kumpulkan dulu, kemudian melalui proses reduksi, coding, dan lain sebagainya, kemudian baru dilakukan uji keabsahan data, ya enggak, silahkan. Tapi akan lebih bagus dan memang dibenarkan si peneliti selaku instrumen itu pada saat melakukan pengumpulan data pun sudah bisa melakukan triangulasi gitu. Artinya kalau ini ada kekurangan, kekurang pahaman, ketidakmatchingan, keraguan-raguan dan lain sebagainya, ya apa salahnya kita melakukan triangulasi. Jadi triangulasi itu sebenarnya sebagai cek ulang, recheck ya. Recheck ulang terhadap data yang kita peroleh tapi sifatnya gabungan gitu. Bisa dengan FGD, jadi kita melakukan diskusi secara grup boleh dan lain sebagainya. Intinya dari semua kegiatan kita di lapangan itu akhirnya akan menghasilkan suatu kesimpulan sebagai verifikasi. Nah, seperti itu kira-kira ya gambaran saya tentang bagaimana kita membuat gambar paradigma pemikiran pada penelitian kualitatif. Nah, kemudian proposisi kalau mungkin ada, kalau untuk S1 tidak dipersyaratkan, tidak jadi masalah, tidak harus ada, tapi bagi teman-teman S3 biasanya proposisi itu mutlak harus ada ya, karena memang tingkatannya sudah harus penemuan, betul-betul penemuan ilmu baru kalau di S3 disertasi. Kalau S2 juga masih dalam pengembangan, bisa jadi disarankan harus pakai proposisi, bisa juga tidak. Tapi kalau di S1 mau menggunakan proposisi juga tidak dilarang. Berarti teman-teman S1 sudah pandai melakukan penelitian kualitatif. Nggak ada masalah ya, silahkan saja. Itu teman-teman ya tentang perspektif tinjauan perspektif dan tinjauan pustaka. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa memahami dan tidak sulit. Ini kan karena kita tinggal browsing di internet, tinggal buka e-book dan lain sebagainya, kutip teori-teori yang relevan menurut penelitian kita. Sampai ketemu pada lain kesempatan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.